Pernahkah kamu memikirkan seberapa besar alam semesta ini? Bukan hanya bintang-bintang yang kita lihat di malam hari, tetapi sesuatu yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks. Alam semesta ini mungkin terdiri dari 10 dimensi, masing-masing membawa kita lebih dekat kepada rahasia terbesar keberadaan. Namun di balik semua dimensi itu, ada pertanyaan mendalam yang selalu menggema. Di manakah Tuhan berada? Apakah Tuhan ada di antara dimensi ini atau melampaui semuanya? Mari kita mulai dari awal. Kita hidup di dimensi ketiga, dunia panjang, lebar, dan tinggi. Tambahan waktu sebagai dimensi keempat, dan kita mulai memahami bagaimana realitas bergerak. Dimensi kelima memperkenalkan gagasan semesta paralel, tempat setiap pilihan menciptakan jalur baru, dan seterusnya hingga dimensi ke-10 yang dipercaya sebagai kesatuan dari segala hal, tempat semua semesta, hukum, dan kemungkinan bersatu dalam satu harmoni. Namun, apa yang terjadi setelah dimensi ke-10? Apakah Tuhan sebagai pencipta dan pengatur segalanya berada di salah satu dimensi ini? Atau mungkin Tuhan melampaui semua batasan yang bisa dipahami oleh manusia? Ataukah Tuhan memang ada di dimensi ke-10? Dimensi pertama, garis awal kehidupan kosmis. Bayangkan sebuah dunia yang begitu sederhana namun memiliki keajaiban tersendiri. Dunia itu adalah dimensi pertama, tempat di mana segala hanya berupa garis lurus. Tidak ada luas, tidak ada kedalaman, hanya satu arah, maju dan mundur. Jika dimensi lain adalah opera megah dengan panggung megah, maka dimensi pertama adalah sebuah melodi piano sederhana, indah karena kesederhanaannya. Dimensi ini semua makhluk hidup, jika mereka ada, hanya bisa hidup sebagai titik. Mereka tidak punya tubuh, tangan, atau kaki, hanya posisi di atas garis itu. Apa yang mereka lakukan? Ya, mungkin mereka berjalan-jalan ke kiri atau ke kanan, mencari tetangga titik yang ramah untuk mengobrol. Namun bayangkan dilema mereka. Apa itu atas? Apa itu bawah? Konsep-konsep seperti itu benar-benar asing. Seperti kita tidak bisa benar-benar memahami waktu tanpa adanya jam. Para penghuni dimensi pertama hanya mengerti garis mereka dan perjalanan sederhana sepanjang itu. Bagi mereka, garis itu adalah segalanya. Mungkin mereka mendekorasinya dengan nama-nama indah seperti jalan tak terbatas atau lorong kosmik. Tidak ada belokan, tidak ada rintangan, hanya keindahan dari sesuatu yang lurus dan jelas. Tapi tunggu, bagaimana jika tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang berbeda? Sebuah garis lain yang berpotongan dengan garis mereka. Oh, kekacauan besar. Apa ini? Dunia kedua? Para penghuni garis akan tercengang dan mungkin mulai meraba-raba makna keberadaan mereka. Meskipun sederhana, dimensi pertama adalah dasar dari segala sesuatu. Ia adalah permulaan dari imajinasi, tempat semua kemungkinan mulai tumbuh. Bahkan garis-garis lurus itu, dengan kesederhanaannya, adalah pengingat bahwa dari hal sekecil apapun, alam semesta yang luas ini bisa terbentuk. Jadi, mari kita hormati dimensi pertama, tempat di mana semua cerita dimulai, satu garis pada satu waktu. Dimensi kedua, dunia datar yang penuh warna dan misteri. Selamat datang di dimensi kedua, tempat di mana dunia mulai terasa lebih hidup. Jika dimensi pertama hanyalah garis lurus yang membosankan, dimensi kedua seperti lembaran kertas penuh warna, tempat semua kisah mulai memiliki ruang untuk berkembang. Bayangkan sebuah dunia datar seperti halaman buku cerita. Di sini, makhluk-makhluknya berbentuk lingkaran, segitiga, atau persegi. Mereka meluncur mulus di atas permukaan yang rata, menyapa tetangga mereka dengan sudut tajam atau kurva lembut. Mereka tidak tahu apa itu atas atau bawah. Baginya, hanya ada ke kanan dan ke kiri, maju atau mundur. Dunia ini mungkin tampak sederhana bagi kita, tapi bagi mereka, ini adalah seluruh alam semesta.
Kehidupan di dimensi kedua sangatlah kreatif. Lingkaran suka bergulir ke sana kemari, seringkali menjadi pembawa pesan. Sementara segitiga dengan sudutnya yang tajam mungkin membangun piramida mini sebagai rumah. Mereka tidak pernah memikirkan tentang tinggi atau kedalaman, karena bagi mereka itu tidak ada. Namun bayangkan drama yang terjadi saat sebuah makhluk dari dimensi ketiga, katakanlah sebuah bola, mencoba masuk ke dunia mereka. Bola itu hanya akan terlihat sebagai serangkaian lingkaran yang membesar dan mengecil saat meluncur dan menghilang. Apa itu? Teriak para penghuni dua dimensi dengan bingung. Mereka mungkin mengira itu adalah makhluk ajaib atau dewa yang datang untuk memberi tanda misterius. Tetapi jangan salah sangka, dimensi kedua tidaklah membosankan. Disinilah seni menjadi sangat menarik. Lukisan pola dan cerita visual berkembang subur di dunia ini. Dari pemandangan indah hingga jalan zigzag yang rumit, semuanya adalah permainan garis dan bidang yang memanjakan mata. Dimensi kedua mengajarkan kita bahwa menambahkan sedikit kedalaman, bahkan dalam ruang datar, bisa membuka kemungkinan tak terbatas. Ini adalah dimensi tempat kreativitas bertemu dengan logika. Dan disinilah kita belajar bahwa kesederhanaan bisa menjadi sumber keindahan. Jadi, kapan kamu menggambar, ingatlah bahwa kamu sebenarnya sedang menciptakan dunia kecil di dimensi kedua. Dimensi ketiga, dunia penuh kehidupan dan petualangan. Selamat datang di dimensi ketiga, tempat segala sesuatu menjadi nyata, terasa, dan tentu saja memiliki volume. Setelah perjalanan dari garis di dimensi pertama dan bidang datar di dimensi kedua, dimensi ketiga adalah level berikutnya yang luar biasa. Di sini kita tidak hanya bergerak maju mundur atau kiri kanan, tetapi juga ke atas dan ke bawah. Akhirnya, gravitasi punya sesuatu untuk dikerjakan. Bayangkan kamu seorang makhluk dua dimensi yang tiba-tiba masuk ke dimensi ketiga. Wah, betapa bingungnya kamu. Tiba-tiba, benda-benda yang tadinya hanya berubah lingkaran atau kotak di duniamu, sekarang berubah menjadi bola dan kubus yang bisa disentuh. Kamu mencoba menjelajahi bola itu, tetapi tunggu, bola itu tidak punya ujung. Pikiranmu pun meledak. Ini adalah keajaiban dimensi ketiga. Di dimensi ini, dunia kita terasa jauh lebih hidup. Kita bisa melihat gunung yang menjulang tinggi, laut yang dalam dan misterius, serta awan yang melayang di langit. Semua benda punya isi, sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh para penghuni dimensi sebelumnya. Disinilah rumah dibuat, pohon tumbuh, dan manusia seperti kamu menjalani kehidupan yang penuh dengan warna. Namun bukan hanya soal ruang yang membuat dimensi ketiga seru. Disinilah petualangan menjadi tak terbatas. Kamu bisa mendaki gunung, menyelam ke dalaman laut, atau bahkan melompat ke udara. Dunia ini juga menjadi panggung bagi berbagai bentuk seni, dari patung megah hingga gedung pencakar langit yang tampak seperti menggapai bintang. Tapi tunggu, bagaimana jika makhluk dari dimensi keempat mengintip ke dunia ini? Kita mungkin hanya akan melihat bayangan samar yang tidak masuk akal, seperti bagaimana lingkaran di dimensi kedua kebingungan melihat bola. Di sini kita menjadi bagian dari misteri yang lebih besar. Bertanya-tanya, apa yang ada di luar, apa yang bisa kita lihat dan sentuh? Dimensi ketiga mengajarkan kita tentang keindahan keberadaan yang nyata, bahwa setiap benda memiliki kedalaman, setiap perjalanan memiliki arah, dan setiap petualangan memiliki tujuan. Jadi, bersyukurlah kamu tinggal di dunia dimensi ketiga, tempat gravitasi dan cahaya bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang penuh petualangan dan keajaiban. Dimensi keempat, membuka pintu ke dunia yang tak terlihat. Bayangkan kamu sedang duduk di taman, menikmati semilir angin dan aroma bunga yang segar. Kamu melihat dunia di sekitarmu dalam 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Sebuah apel tergeletak di atas meja piknik di depanmu. Kamu bisa menggambarkan bentuknya, ukurannya, dan bahkan merasakan teksturnya jika kamu memegangnya. Tapi apa jadinya kalau ada satu dimensi lagi yang melibatkan waktu, perasaan, atau bahkan ruang yang melampaui imajinasi kita? Dimensi keempat sering digambarkan sebagai waktu yang tak terlihat tetapi selalu mempengaruhi segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu membantu kita memahami perubahan.
Seperti bagaimana apel itu menjadi lebih matang atau bahkan membusuk. Dengan memandang dunia dari perspektif dimensi keempat, kita melihat bahwa segala sesuatu bukan hanya ada dalam bentuknya saat ini, tetapi juga dalam perjalanan yang ia tempuh dari masa lalu ke masa depan. Seru kan? Seperti menonton film panjang tentang kehidupan setiap objek dan makhluk. Tapi tunggu dulu, konsep dimensi keempat tidak hanya berhenti di waktu. Beberapa ilmuwan dan pemikir menggambarkan dimensi ini sebagai sesuatu yang lebih abstrak, ruang tambahan yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Bayangkan sebuah dunia di mana atas dan bawah, kiri dan kanan, serta depan dan belakang hanyalah sebagian dari cerita. Di dimensi keempat, mungkin ada arah lain yang sama sekali baru. Kalau ini terdengar seperti kisah science fiction, ya, memang ada banyak teori seru yang mencoba menjelaskannya. Misalnya, kalau kita hidup sebagai makhluk dua dimensi, seperti gambar di atas kertas, kita hanya bisa melihat panjang dan lebar. Datangnya makhluk tiga dimensi, seperti kamu, akan tampak ajaib bagi si makhluk datar. Sama halnya jika makhluk dari dimensi keempat mengunjungi kita. Kita mungkin hanya bisa melihat sekilas sebagian kecil dari keberadaan mereka. Bisa jadi, mereka berjalan menembus dinding atau muncul tiba-tiba tanpa jejak. Dimensi keempat itu seperti teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan. Tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa menjelajahi dimensi ini seperti kita menjelajahi dunia kita sekarang. Hingga saat itu tiba, mari terus bermimpi, bertanya, dan mencari tahu lebih banyak tentang misteri alam semesta yang begitu luas ini. Dimensi kelima, di mana semua kemungkinan menari. Pernahkah kamu membayangkan dunia di mana semua pemilihan yang pernah kamu buat dan bahkan yang tidak kamu buat eksis dalam satu realitas lain? Selamat datang di dimensi kelima, tempat imajinasi, kemungkinan, dan bagaimana jika berbaur menjadi satu. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan. Di dunia tiga dimensi, kamu hanya bisa memilih satu arah untuk melangkah. Dalam dimensi keempat, waktu ikut memainkan peran, sehingga kita bisa melacak bagaimana langkahmu membawa perubahan ke masa depan. Tapi di dimensi kelima, semua kemungkinan dari pilihan-pilihan itu terjadi secara bersamaan. Jalan yang kamu pilih, jalan yang kamu tinggalkan, semuanya ada di dimensi kelima. Dimensi ini sering disebut sebagai dunia multiverse. Kamu tahu teori yang mengatakan bahwa setiap keputusan menciptakan semesta paralel. Nah, dimensi kelima adalah ruang di mana semua semesta itu tinggal. Ini seperti perpustakaan raksasa dengan buku-buku yang masing-masing menceritakan versi berbeda dari hidupmu. Mau tahu seperti apa jadinya kalau kamu memilih untuk jadi penyanyi terkenal atau penjelajah hutan-hutan? Di dimensi kelima, kemungkinan-kemungkinan itu bukan sekedar angan-angan, mereka nyata. Hebatnya lagi, beberapa ilmuwan fisika seperti yang terinspirasi dari teori string percaya bahwa dimensi kelima bukan sekedar dongeng. Dimensi ini dianggap mampu menjelaskan hubungan tersembunyi antara hukum-hukum fisika yang terlihat begitu rumit. Di sana, gravitasi dan elektromagnetisme mungkin hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Seru kan? Sekarang bayangkan dimensi kelima sebagai kanvas tanpa batas, di mana setiap titik di dalamnya mewakili kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Ini adalah tempat di mana imajinasi tak lagi dibatasi logika tiga dimensi. Di sini, kamu bisa menjadi apa saja, pergi kemana saja, dan menjelajahi hal-hal yang bahkan tak terpikirkan sebelumnya. Jadi, kapanpun kamu merasa terjebak dalam rutinitas, ingatlah bahwa ada dimensi kelima yang penuh dengan versi-versi dirimu yang luar biasa. Siapa tahu, salah satunya sedang memimpikan kehidupan yang kamu jalani sekarang. Jadi, nikmati perjalananmu di dimensi ini, karena kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih ajaib dari apa yang pernah kamu bayangkan. Dimensi keenam, dunia puzzle tanpa akhir. Pernahkah kamu bermain puzzle, di mana setiap kepingnya adalah bagian kecil dari gambar yang lebih besar? Nah, bayangkan puzzle raksasa yang mewakili semua kemungkinan dari setiap semesta paralel yang bisa kamu bayangkan. Selamat datang di dimensi keenam,
di mana realitas jadi seperti labirin penuh kejutan yang menghubungkan semua dunia paralel dalam satu jaring tak kasat mata. Kalau dimensi kelima adalah tentang semesta paralel, tempat di mana setiap pilihan hidupmu menciptakan versi baru dari realitas. Dimensi keenam adalah kunci pintu antar semesta. Ini bukan hanya tentang apa yang mungkin terjadi dalam satu jalur hidupmu, tetapi tentang menjelajahi semua aturan, hukum, dan logika dari berbagai semesta paralel itu. Seolah-olah kamu diberi peta untuk melompat dari satu dunia ke dunia lain, melampaui batas waktu, ruang, dan bahkan hukum alam. Bayangkan ada semesta di mana gravitasi tidak eksis, atau di mana warna biru tidak pernah ditemukan. Di dimensi keenam, kamu bisa melihat bagaimana hukum-hukum alam yang berbeda menciptakan semesta-semesta unik itu. Lebih serunya lagi, kamu mungkin bisa memahami benang merah yang menghubungkan semuanya. Mau tahu bagaimana dunia terlihat jika dinosaurus tidak punah? Atau jika manusia bisa bernapas di bawah air? Di dimensi keenam, semuanya ada dalam genggaman imajinasimu. Pikiran dimensi keenam sebagai perpustakaan kosmik tempat semua buku semesta paralel disusun berdasarkan aturan yang mereka ikuti. Tidak hanya itu, dimensi ini juga memungkinkan kita untuk melompati batas-batas realitas seperti yang kita pahami. Kamu bisa melihat hubungan antara semua kemungkinan di setiap semesta, seperti memainkan game catur kosmik di mana kamu memahami semua langkah yang mungkin terjadi sekaligus. Meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah yang liar, dimensi keenam sebenarnya adalah bagian dari teori fisika modern seperti teori string. Di teori ini, dimensi keenam membantu menjelaskan cara alam semesta kita berinteraksi dengan dimensi lain di luar persepsi manusia. Itu seperti melangkah ke belakang dan melihat dunia tiga dimensi kita sebagai sebuah karya seni, kecil di galeri dimensi-dimensi yang jauh lebih luas. Jadi, jika dimensi keenam adalah permainan puzzle raksasa, kamu adalah penjelajah yang memegang potongan terakhir untuk melihat gambaran besar. Dan yang lebih menarik, tidak ada batasan tentang bagaimana kamu bisa memainkannya. Siapa tahu, suatu hari nanti, manusia bisa menemukan cara untuk mengunjungi dimensi ini dan menemukan misteri terbesar alam semesta. Hingga saat itu tiba, mari terus bermimpi dan membayangkan, karena dimensi keenam adalah tempat di mana kreativitas kita bisa berkembang tanpa batas. Dimensi ketujuh, tempat semua keajaiban menyatu. Bayangkan kamu berada di perpustakaan kosmik yang tak berujung. Setiap raknya penuh dengan buku, dan setiap buku adalah cerita lengkap tentang semua kemungkinan hidupmu. Dan bukan hanya hidupmu, tapi juga semua versi semesta paralel yang pernah ada. Kamu sudah membaca buku-buku ini di dimensi kelima dan keenam, tetapi di dimensi ketujuh, semuanya lebih ajaib. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi benar-benar ada, bahkan yang melampaui hukum alam yang kita kenal. Oke, kita buat ini sederhana. Jika dimensi keenam adalah tentang memahami hubungan antar semesta yang memiliki hukum fisika berbeda, maka dimensi ketujuh adalah langkah yang lebih tinggi. Di sini, hukum-hukum fisika sendiri yang menentukan bagaimana semesta bekerja bisa diubah. Bayangkan semesta di mana gravitasi bekerja terbalik, waktu berjalan mundur, atau bahkan di mana konsep waktu sama sekali tidak ada. Dimensi ketujuh memungkinkan semua ini terjadi, karena disinilah semua aturan fundamental semesta dapat dibengkokkan, dihapus, atau diganti sesuka hati. Keren kan? Tapi tunggu, ini menjadi lebih menarik. Di dimensi ketujuh, tidak hanya ada semesta dengan aturan yang berbeda, tetapi juga semesta dengan aturan yang tidak pernah terpikirkan oleh otak manusia. Seolah-olah kita sedang menjelajahi galaksi ide dan kemungkinan yang tak terbatas oleh logika atau bahkan imajinasi kita sendiri. Ini seperti berada di dunia mimpi, tetapi lebih besar dan lebih nyata dari apapun yang pernah kamu rasakan. Pikirkan dimensi ketujuh sebagai semacam sang pencipta di antara dimensi. Segala sesuatu dimulai di sini, karena ini adalah arsitek besar yang memungkinkan keberadaan semua realitas, semua hukum, dan semua kemungkinan. Kamu seperti seorang pelukis kosmik yang bebas menciptakan karya seni tak terbatas dari kanvas hukum fisika yang bisa kamu temukan sendiri. Ingin menciptakan dunia di mana manusia terbuat dari cahaya,
Bisa. Bagaimana dengan semesta yang sepenuhnya berisi suara dan musik? Bisa juga. Tentu saja, dimensi ketujuh ini adalah ranah yang sangat sulit untuk dipahami, bahkan bagi para ilmuwan. Namun, teori-teori seperti teori superstring mencoba menjelaskan bagaimana dimensi ini bisa membantu kita memahami alam semesta yang jauh lebih luas daripada apa yang kita lihat. Disinilah kemungkinan yang benar-benar mustahil menurut pemikiran kita menjadi sangat nyata. Jadi jika kamu ingin bermimpi besar, dimensi ketujuh adalah tempat untuk melakukannya. Ini adalah panggung utama di mana semua skenario, aturan, dan kemungkinan yang tak terpikirkan bisa dimainkan seperti simfoni besar yang indah. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan cara untuk mengintip ke dimensi ini dan menyaksikan keajaiban yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hingga saat itu, tetaplah bermimpi, karena dimensi ketujuh adalah bukti bahwa semesta ini benar-benar luar biasa dari yang pernah kita duga. Dimensi ke-8, dunia cetak biru segala realitas. Bayangkan kamu adalah seorang penulis cerita. Kamu tidak hanya menulis kisah hidupmu, tetapi juga kisah semua orang, semua makhluk, dan semua semesta. Di hadapanmu ada gulungan kertas yang tak berujung, tempat setiap pilihan, setiap kemungkinan, setiap hukum alam, bahkan setiap ide yang pernah terpikirkan, terukir dengan indah. Selamat datang di dimensi ke-8, tempat di mana alam semesta tidak hanya diciptakan, tetapi juga dirancang. Jika di dimensi ketujuh adalah tentang semua semesta dengan semua kemungkinan dan hukum-hukumnya, maka dimensi ke-8 adalah cetakan dasar dari semua itu. Ini adalah tempat di mana pola-pola universal, struktur dasar yang membentuk segala sesuatu berasal. Bayangkan seperti file master sebuah video game. Dari sini semua level, karakter, dan cerita bisa dimodifikasi dan diproduksi. Sekarang bayangkan kamu bisa melihat pola ini. Kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu mulai dari bintang yang bersinar di galaksi jauh hingga semut yang berjalan di taman memiliki koneksi mendalam melalui pola-pola dasar ini. Semua keberadaan diatur oleh kode universal yang memungkinkan semesta bekerja. Di dimensi ke-8, kamu tidak hanya menjadi penjelajah, kamu menjadi pemrogram semesta. Tapi tunggu dulu, apa artinya pola ini? Nah, bayangkan pola-pola itu adalah kumpulan hukum dan struktur yang memungkinkan suatu realitas eksis. Kamu ingin semesta di mana waktu berhenti. Kamu tinggal memilih pola yang sesuai. Atau mungkin kamu ingin semesta di mana semua makhluk hidup berbicara dalam warna dan cahaya. Dimensi ke-8 punya blueprintnya. Ini adalah pabrik kreatif semesta yang mengatur semuanya. Keren kan? Dimensi ini juga menyimpan rahasia besar. Bagaimana dan mengapa segala sesuatu terjadi. Jika kamu bisa memahami dimensi ke-8, kamu akan tahu jawaban atas pertanyaan paling mendalam. Seperti, kenapa alam semesta kita ada? Atau apa arti dari keberadaan itu sendiri? Di sini semua jawaban tidak hanya ada, tetapi juga bisa diubah sesuai imajinasi. Bagi para ilmuwan dan filsuf, dimensi ke-8 adalah semacam teka-teki besar. Ini adalah titik di mana ilmu-ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni bertemu. Mereka juga mencoba membayangkan dimensi ini sering mengatakan bahwa ia berada di luar batas pikiran manusia. Namun, di dunia imajinasi, dimensi ke-8 adalah taman bermain tanpa batas. Tempat kita bebas membayangkan apapun, tanpa batasan waktu, ruang, atau hukum. Jadi dimensi ke-8 adalah panggung megah tempat semua semesta dan realitas dilahirkan dari pola-pola ajaib. Ketika kamu bermimpi besar, bayangkan bahwa di suatu tempat di luar pemahaman kita, dimensi ini sering membaca imajinasimu dan menciptakan cetak biru baru untuk semesta lain. Siapa tahu, mungkin suatu saat nanti kita bisa mengintip dan melihat karya seni besar alam semesta ini dengan mata kepala kita sendiri. Dimensi ke-9, ruang para maestro realitas. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana bukan hanya semesta dan realitas yang eksis, tetapi semua aturan, cetak biru, dan bahkan logika penciptaan itu sendiri dapat diubah? Selamat datang di dimensi ke-9, panggung terakhir bagi para arsitek kosmik untuk bermain-main dengan segala kemungkinan tanpa batas. Tempat di mana segala sesuatu yang bisa dan tidak bisa dibayangkan lahir dan berkembang.
Jika dimensi ke-8 adalah cetak biru alam semesta, dimensi ke-9 adalah ruang kreatif tanpa aturan. Ini adalah tempat di mana bahkan pola dasar yang membentuk realitas bisa dirancang ulang atau digantikan dengan sesuatu yang sama sekali baru. Bayangkan kamu memegang kuas ajaib, bukan untuk melukis dunia seperti yang kamu tahu, tetapi untuk menciptakan hukum-hukum baru yang bahkan tak terpikirkan sebelumnya. Bagaimana kalau gravitasi adalah perasaan cinta? Atau bagaimana kalau waktu bukan garis lurus, tetapi sebuah lagu? Di dimensi ke-9, hal-hal seperti itu bukan sekedar angan, itu bisa menjadi nyata. Dimensi ke-9 adalah level tertinggi dari kreativitas kosmik, tempat di mana arsitek semesta dapat memilih aturan-aturan yang mengatur segalanya, dari hukum fisika hingga logika matematika, bahkan hingga alasan mengapa suatu bisa ada. Di sini realitas tidak dibatasi oleh apapun. Setiap semesta, setiap hukum, dan setiap kemungkinan bisa eksis berdampingan atau berubah total hanya dengan satu sentuhan imajinasi. Bayangkan kamu adalah seorang maestro, berdiri di tengah simfoni besar alam semesta. Namun alih-alih hanya memainkan musik, kamu menciptakan alat musiknya, nadanya, bahkan hukum-hukum yang membuat suara bisa terdengar. Di dimensi ke-9, kamu adalah pencipta dari segala yang menciptakan. Tidak ada batasan, tidak ada akhir, hanya keajaiban tanpa batas. Tapi tunggu, dimensi ke-9 bukan hanya soal menciptakan semesta. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu saling terhubung dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Di sini bahkan konsep terhubung atau terpisah bisa berubah menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Dalam dimensi ini, ada semesta di mana setiap pikiranmu menciptakan dunia baru, atau bahkan di mana konsep keberadaan itu sendiri tidak diperlukan. Bagi para pemikir dan ilmuwan, dimensi ke-9 adalah gagasan yang melampaui apapun yang bisa kita pahami. Ini adalah level terakhir sebelum memasuki sesuatu yang bahkan tidak bisa kita sebut sebagai dimensi lagi. Namun bagi kita, dimensi ke-9 adalah taman bermain terbesar untuk imajinasi. Ini adalah bukti bahwa dalam setiap kemungkinan kecil yang kita bayangkan, ada keajaiban besar yang menunggu untuk ditemukan. Jadi jika kamu pernah merasa hidupmu terbatas, ingatlah dimensi ke-9, tempat di mana segala sesuatu yang pernah kamu pikirkan dan bahkan tidak pernah kamu pikirkan dapat menjadi nyata. Kamu adalah bagian dari alam semesta yang ajaib. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi dimensi ini dan melihat dunia dari perspektif para pencipta tertinggi. Dimensi ke-10, awal dan akhir dari segalanya. Bayangkan dirimu berada di atas panggung kosmik terbesar yang pernah ada. Di sekitarmu, semua semesta paralel, semua hukum alam, semua kemungkinan, dan bahkan semua yang belum pernah terpikirkan berputar seperti tarian cahaya yang indah. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu, sesuatu yang menjadi inti dari segalanya. Dimensi ke-10, tempat di mana awal, akhir, dan semua hal di antaranya bersatu menjadi satu keutuhan yang sempurna. Jika dimensi ke-9 adalah tentang semua pola dan kemungkinan yang bisa eksis, maka dimensi ke-10 adalah titik kesatuan mutlak. Ini adalah tempat di mana semua kemungkinan, semua realitas, semua hukum, dan bahkan semua imajinasi tidak lagi terpisah, tetapi menjadi bagian dari satu kesadaran besar. Bayangkan seluruh alam semesta sebagai cerita panjang yang luar biasa kompleks, dan dimensi ke-10 adalah buku induknya. Bukan hanya menceritakan semua versi cerita, tetapi juga bagaimana cerita itu ada. Di dimensi ke-10, tidak ada batasan waktu atau ruang. Kamu tidak hanya bisa melihat setiap semesta yang pernah ada, tetapi juga setiap versi dari mereka yang bisa ada. Bahkan lebih dari itu, kamu bisa melihat mengapa mereka ada. Semua alasan, semua pola, semua kemungkinan menjadi jelas, seperti melihat peta lengkap dari keberadaan itu sendiri. Ini adalah segala sesuatu tentang segala sesuatu. Bayangkan seperti ini, jika setiap dimensi sebelumnya adalah bagian dari puzzle kosmik, maka dimensi ke-10 adalah gambaran besar yang menyatukan semuanya. Di sini kamu tidak hanya menjadi kreator, tetapi juga pengamat, pemain,
dan bagian dari cerita besar itu sendiri. Tidak ada di mana, kapan, atau mengapa yang terpisah. Semua adalah satu. Dimensi ini adalah tempat di mana paradoks berhenti menjadi paradoks. Mau tahu bagaimana sesuatu bisa ada dan tidak ada dalam waktu yang sama? Dimensi ke-10 punya jawabannya. Mau memahami bagaimana suatu keputusan kecil bisa menciptakan semesta yang berbeda, tetapi tetap terhubung dengan semesta lainnya. Di sini semua itu tampak sederhana. Tapi bagian terbaiknya, dimensi ke-10 adalah tentang kesadaran tertinggi. Bukan hanya tentang memahami alam semesta, tetapi juga memahami peranmu di dalamnya. Kamu adalah bagian dari tarian besar ini. Satu kilauan kecil dalam lautan kemungkinan tak terbatas. Tetapi tanpa kilauanmu, tarian itu tidak akan pernah lengkap. Jadi jika kamu merasa kecil di tengah luasnya semesta ini, ingatlah dimensi ke-10, tempat di mana semua yang pernah ada dan akan ada, termasuk kamu, adalah bagian penting dari cerita terbesar yang pernah diceritakan. Jadi di manakah Tuhan berada? Banyak yang percaya bahwa Tuhan tidak terikat oleh dimensi, karena Tuhan adalah sumber dari segala dimensi itu sendiri. Seperti pelukis yang menciptakan lukisan tanpa menjadi bagian dari kanvasnya. Tuhan mungkin berada di luar semua kerangka dimensi yang kita coba pahami. Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau hukum apapun, karena semua itu adalah ciptaannya. Dalam dimensi Tuhan, tidak ada sebelum atau sesudah. Tidak ada di sini atau di sana, hanya keberadaan yang absolut. Jadi, saat ini kita menjelajahi misteri 10 dimensi ini. Mari kita ingat bahwa pemahaman kita tentang Tuhan tidak perlu dibatasi oleh dimensi yang kita bayangkan. Mungkin Tuhan ada di dimensi manapun, melampaui segala logika, menjadi harmoni sempurna yang menyatukan semua yang ada. Dengan setiap langkah dalam perjalanan ini, kita semakin mendekati keajaiban yang tak terlukiskan.